Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa karrim wa azim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin alhamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tak pernah terhingga, nikmat yang sekalipun kata Allah kita menghitung dengan alat tercanggih di muka bumi ini, maka tidak akan pernah ada yang bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekalipun kau akan menghitung nikmat-nikmat yang telah aku berikan, maka kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Maka nikmat inilah yang harus kita jaga, kita syukuri, kita pelihara untuk senantiasa dekat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Sebab itulah salah satu cara untuk umat Islam, cara untuk mukmin merefleksikan dirinya di dalam menerima rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kehariban junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita umat yang selalu mencintai beliau nanti akan berkumpul, nanti akan bersama beliau masuk ke dalam surganya Allah dengan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Setiap kita tentu menginginkan kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat, dan kita diselamatkan oleh Allah dari azab di dalam kubur nanti. Maka kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita meminta kepada Allah kebaikan dunia, kita meminta kepada Allah kebaikan akhirat, dan kita dijauhkan dari api neraka. Tapi ada satu nikmat yang sungguh luar biasa. Ada yang begitu diidam-idamkan oleh setiap mukmin dan muslim. Ada yang begitu diperjuangkan oleh umat Islam yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Apa? Yaitu wafat, kematian yang husnul khatimah. Sebab para ulama mengatakan bahwasannya rizki terbesar, rizki ternikmat, rizki terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tatkala kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita, dan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Lalu pertanyaannya, Ustadz, bagaimana kalau kita pengen dapat wafat husnul khatimah? Amalan apa sih Pak Ustadz yang harus kita lakukan selama hidup agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah? Amalan-amalan apa yang harus kita kerjakan ketika kita di alam dunia agar nanti wafat kita mendapatkan husnul khatimah? Banyak keterangan-keterangan para ulama yang diberikan kepada kita, orang-orang yang ingin menimba ilmu agar mendapatkan husnul khatimah. Satu, yang pertama ketika kita ingin mendapatkan husnul khatimah,
maka kita harus menjaga wudu kita. Wudu yang akan menjaga kesucian diri. Sebab ketika kita mau sholat, kita pasti berwudu. Ketika kita mau beribadah, kita pasti berwudu. Ketika kita mau baca Quran, kita pasti berwudu. Dan wudu itu akan menjaga diri manusia dari perbuatan-perbuatan kotor dan perbuatan-perbuatan keji, juga perbuatan-perbuatan nista kepada Allah. Dan orang-orang yang berwudu, ketika dia selesai berwudu, dia tempelkan mukanya dengan air, dia tempelkan tangannya dengan air, dia tempelkan kepala dan rambutnya dengan air, maka tetesan-tetesan dari air wudu yang menempel di tangan, tetesan-tetesan air yang menempel di wajah, tetesan-tetesan air yang menempel di rambut dan kepala, setiap tetesan akan menjadi malaikat yang semuanya mendoakan kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jarang orang-orang yang berwudu lalu dia maksiat. Karena bukan hanya zahirnya yang dijaga oleh Allah, tapi batinnya. Bukan hanya fisiknya, tetapi hatinya. Bukan hanya akalnya, tetapi perasaannya. Jangankan untuk melakukan maksiat, untuk melakukan perbuatan nista, lupa kepada Allah saja tidak mungkin. Bagi orang-orang yang berwudu, dia akan senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriktikaf pasti berwudu. Orang yang masuk ke dalam masjid ingin sholat pasti berwudu. Orang yang akan melakukan jamaah pasti berwudu. Dan orang-orang yang berwudu inilah dia diberikan oleh Allah rasa yang sungguh luar biasa. Untuk apa? Untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tinggalkan wudu jika kita ingin mendapatkan husnul khatimah. Yang kedua, tentu selain berwudu, kita juga harus banyak membaca Al-Quran. Al-Quran inilah nanti yang akan memberikan syafaat kepada kita. Al-Quran inilah nanti yang akan menopang jiwa kita untuk membawa diri kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Orang-orang yang membaca Quran, satu huruf saja akan diganjar oleh Allah 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita membaca surat Al-Quran, Al-Baqarah contohnya, surat Ar-Rahman, surat Yasin dan surat-surat yang lainnya, berapa ribu Allah turunkan pahala untuk kita. Dan yakinlah dengan pahala itu Allah akan menitipkan jiwa dan ruh kita kepada malaikat untuk dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. Tapi sekarang ini banyak yang ketika mereka senang melihat handphonenya, senang melihat media sosialnya, senang melihat internetnya, tetapi lupa untuk membaca Al-Quran. Mereka tidak lagi mau untuk memegang Al-Quran. Al-Quran hanya menjadi hiasan. Al-Quran hanya menjadi pajangan di rumah-rumahnya. Syukur-syukur kalau Ramadan dia bertemu lalu dia baca, tetapi banyak orang yang Ramadan pun tidak mau membaca Al-Quran. Padahal sudah jelas ketika nanti kita berhadapan dengan malaikat di alam kubur, yang ditanya nanti adalah siapa imammu, man imamuka, pasti jawabannya imamku adalah Al-Quran. Bagaimana mungkin kita akan bisa menjawab Al-Quran? Bagaimana kita akan bisa menjawab imam kita adalah Al-Quran kalau selama di dalam dunia kita melupakan Al-Quran, kita tidak ingat Al-Quran, kita tidak mau memegang Al-Quran apalagi membacanya. Dan ini adalah kesalahan yang terbesar yang dilakukan umat Nabi Muhammad ketika tidak lagi mau dekat dengan Al-Quran. Jangan berharap ketika kita mau mendapatkan husnul khatimah kita melupakan Al-Quran kita. Dan tidak ada orang yang ketika membaca Al-Quran wafatnya di diskotik, wafatnya di tempat-tempat maksiat, tidak ada. Tentu orang-orang yang membaca Al-Quran, kalau tidak di musola, kalau tidak di masjid, minimal di majlis-majlis taklim dan di rumah-rumahnya. Ini adalah ayat suci Al-Quran yang begitu dibaca, begitu dilantunkan akan membuat ketenangan hati. Berapa banyak para ulama. Ada seorang ulama yang bernama Abdullah bin Busair.
Dia wafat dalam keadaan memeluk Al-Quran, belum membaca, baru memeluk, ingin membuka, lalu diwafatkan oleh Allah. Yakin itu adalah orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Maka jangan tinggalkan Al-Quran, jangan lupakan Al-Quran, jangan cuekin Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran adalah salah satu jalan bagi kita untuk mengundang ridha Allah, dan akan menjadikan Allah sebagai, dan menjadikan kita di dalam kehidupan ini, Allah akan menjadikan kehidupan kita nanti ketika wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sebab apa? Inilah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, lantunan firman-firman Allah. Kalau kita baca kitabnya, yakin Allah akan ridho kepada kita, dan otomatis Allah akan mencintai kita, dan mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Yang ketiga, ketika kita ingin mendapatkan husnul khatimah, amalan apa yang harus kita kerjakan? Yang ketiga, Imam Asy-Syaukani ini mengatakan, orang-orang yang mau mendapatkan husnul khatimah, hendaklah dia untuk ikhlas di dalam beramal, tidak mengharapkan apapun dalam kehidupannya. Maka Allah mengatakan, al-mukhlisina lahuddina hunafa, orang-orang yang ikhlas di dalam beragama, maka dia penuh dengan kelembutan, jauh perbuatannya dari perbuatan buruk. Kalau dia sudah ikhlas di dalam beramal, dia ikhlas di dalam beribadah, dia ikhlas di dalam muamalah dengan Allah dan juga dengan manusia, maka yang tersisa adalah kebaikan-kebaikan, dan juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang dia lakukan dalam keikhlasan. Banyak orang yang ketika melakukan sesuatu ibadah, tapi dia hanya riya. Melakukan perkara-perkara amaliyah ibadah hanya menganggap dan ingin dianggap oleh orang lain. Mohon maaf, sekarang saya tidak mau menyinggung siapapun. Banyak orang-orang yang melakukan amaliyah, terutama di bulan Ramadan nanti. Ada yang membaca Quran, dia update status. Ada yang memberikan bantuan kepada orang lain, dia update status. Bahkan dia ceritakan kepada orang lain. Yang seperti ini mungkin boleh saja di dalam agama kita, agama Islam. Tetapi itu sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh baginda Nabi. Sebab kata baginda Nabi, kalau kita mau bersedekah, kalau kita mau beramaliyah, maka jangan sampai tangan kanan kita melakukan, tangan kiri tahu. Maka ini menjadi perhatian penting bagi kita. Memberikan bantuan boleh, mencontohkan kepada orang lain dalam beribadah silahkan. Tapi ingat, ketika niatmu riya, tidak ikhlas kepada Allah, tapi niatmu karena ada sesuatu yang ingin dianggap, maka sia-sialah, hancurlah apa yang kita lakukan. Maka ikhlas beramal ini yang harus dijadikan patokan kepada umat Islam. Kita ikhlas di dalam melakukan apapun. Kita ikhlas di dalam beribadah apapun. Maka para ulama-ulama salafus saleh, ketika beliau mau beribadah, tidak ada lagi yang dilihatnya adalah ganjaran, tidak ada lagi yang dilihatnya pahala, tetapi apa? Mengundang ridho Allah, menginginkan ridho Allah, menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang ulama perempuan, seorang ulama sufi yang bernama Rabi'atul Adawiyah mengatakan, ya Rabb, seandainya ibadahku ini hanya mengharap surgamu, maka tutup surgamu. Dan kalau aku ibadah karena takut akan azabmu, berikan azabmu kepadaku nanti. Tetapi kalau hamba beribadah ingin mengharapkan ridhomu, maka turunkan ridhomu, karena ridhomu yang hamba inginkan. Keikhlasan ketika terpatri di dalam hati, tidak akan pernah lagi ada ganjalan apapun, tidak ada lagi keinginan apapun, tidak ada lagi yang dilihat dari apapun amal-amal kita. Mereka orang-orang yang mukhlisina lahuddin, mereka orang-orang yang ikhlas dalam beragama, beramaliyah, beribadah, maka mereka hanya menginginkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang harus menjadi patokan terpenting bagi kita. Agar mendapatkan husnul khatimah, kita harus berikhlas
dalam melakukan amaliyah. Adalah suatu kerusakan bagi seorang mukmin ketika dia melakukan amaliyah hanya karena ingin dipandang, bukan karena ikhlas. Hanya ingin dilihat, bukan karena ikhlas. Hanya ingin dipuji, bukan karena ikhlas. Maka hati orang-orang yang seperti ini akan lelah, akan capek karena mengharapkan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena pujian manusia, tapi karena ingin dilihat oleh manusia, tapi karena ingin dianggap oleh manusia. Jadilah orang-orang yang berusaha untuk ikhlas. Ustadz, kita kan memberikan contoh, bagus. Kita memberikan suri tauladan kepada orang-orang untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Iya. Tapi ingat, setan akan selalu bermain. Setan akan selalu berupaya untuk menggoda umat manusia yang ketika dia beramal ada sesuatu yang ingin dipublikasikan. Ada sesuatu yang ingin diangkat. Ada sesuatu yang ingin dilihat. Sebab setan akan selalu bermain dengan halus. Setan akan selalu berada di dalam hati manusia. Dan inilah orang-orang yang ikhlas tidak akan pernah bisa digoda oleh setan, digoda oleh iblis, karena hati mereka hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik kebajikan dan pemilik alam semesta. Maka saran saya, jadilah orang-orang yang berikhlas, orang-orang yang beribadah dengan ikhlas. Jadilah orang-orang yang tulus dalam beramaliyah. Agar apa? Agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Banyak cerita. Ada seorang preman. Preman ini dalam hatinya terpatri, dapat panggilan, keikhlasan dirinya sudah datang. Preman yang sudah membunuh 99 orang. Preman yang sudah bermain judi tidak terhitung. Yang meminum minuman keras tidak terhitung. Yang bermain wanita tidak terhitung. Nah, satu saat si preman ini karena punya keikhlasan ingin taubat, ingin kembali kepada Allah. Akhirnya si preman itu datang kepada seorang kiai. Dan kiai ini memberikan jawaban yang sungguh luar biasa. Wahai ulama, wahai kiai, wahai syekh, aku punya dosa. Membunuh sekian puluh orang. Membunuh, judi, berzina, meminum minuman keras, kejahatan-kejahatan yang lain. Apakah aku akan diterima taubatnya oleh Allah? Aku ikhlas ingin taubat kepada Allah, agar aku nanti wafat ingin ditatap dengan keridhaan Allah. Akhirnya apa? Kata seorang ulama yang didatangi preman ini, pergilah kau jika kau tulus, jika kau ikhlas, ingin berubah menjadi pribadi yang baik, ingin berubah menjadi pribadi yang saleh, dari toleh yang buruk menjadi saleh yang baik. Kau tinggal di mana? Di kampung itu. Tinggalkan kampungmu. Kalau kau ikhlas untuk menjadi orang yang bertaubat, ikhlas untuk berubah menjadi orang yang baik, pergi ke kampung banyak orang-orang soleh agar kau mendapat bimbingan. Akhirnya si preman itu berjalan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, penuh mengharap keridhaan Allah. Dan pada akhirnya si preman ini diwafatkan oleh Allah di tengah-tengah perjalanannya. Akhirnya malaikat Zabaniyah dengan malaikat rahmah berebutan ingin mengambil, ingin membawa jenazah ini. Kata malaikat Zabaniyah, ini jatahnya masuk ke dalam neraka. Kata malaikat rahmah, ini jatahnya masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena dia sudah bertaubat, karena dia ingin menjadi orang yang baik, karena dia ingin kembali kepada Allah, karena dia ingin berubah menjadi orang yang taat kepada Allah. Di dalam perdebatan itu, karena ketulusan seorang preman ini, pada akhirnya si preman ini diambil, dibawa oleh malaikat rahmat, dimasukkan ke dalam surga. Karena apa? Karena keikhlasan ingin berubah, karena ketulusan ingin menjadi lebih baik, karena hatinya ingin menjadi orang yang dianggap oleh Allah.
dan pada akhirnya dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang terakhir, amaliyah orang-orang yang ingin mendapatkan husnul khatimah adalah mendoakan umat Nabi Muhammad. Di dalam kitab Nasoihul Ibad diterangkan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan husnul khatimah, maka berdoalah, Allahumma gfir ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Nasoihul Ibad, silahkan dilihat oleh para jamaah. Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan arahan, kalau kita ingin mendapatkan husnul khatimah, maka seringlah berdoa setiap subuh, Allahumma gfir ummata Sayyidina Muhammad, ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, ya Allah rahmati umat Nabi Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, ya Allah tutup aib umat Nabi Muhammad. Kita baca setiap habis subuh, yakin akan mendapatkan husnul khatimah. Dan baginda Nabi menyariatkan di dalam hadis riwayat Bukhari, kata baginda Nabi, doalah kalian, Allahumma musarribal qulub, sarrib qulubana ala ta'atik. Wahai Allah, sang pembolak-balik hati, wahai Allah, zat pembolak-balik hati, bolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku, belokkan hatiku kepada ketaatan kepadamu, agar nanti ketika wafat kami dalam keadaan husnul khatimah. Inilah amalan-amalan yang ketika kita ingin mengharapkan husnul khatimah di akhir hayat kita, kita mengharapkan kebaikan dalam wafat kita, kita harus melakukan 4 hal ini. Yang pertama, dawamkan wudu. Yang kedua, dawamkan membaca Al-Quran. Yang ketiga, jadilah orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Yang keempat, bacalah doa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, Allahumma gfir ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Ini doa setiap pagi dibaca. Dan yang terakhir, kata para ulama, kalau kita ingin mendapatkan husnul khatimah, bacalah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan kami husnul khatimah. Mudah-mudahan Engkau memberikan kami husnul khatimah. Mudah-mudahan Engkau memberikan kami husnul khatimah, agar kami menghadap-Mu ya Allah dalam keadaan penuh keridhaan. Inilah rizki yang terbesar. Inilah nikmat terindah. Inilah karunia yang agung ketika kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Jadilah kita orang-orang yang berusaha untuk menjadi yang husnul khatimah. Jadilah orang-orang yang selalu berusaha untuk mendapatkan husnul khatimah, agar diri kita menjadi orang yang selamat, orang yang diberkahi oleh Allah, dan orang yang dirahmati, masuk ke dalam akhirat. Allah telah menyambut kita dengan malaikat-malaikatnya. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah engkau, wahai orang-orang yang husnul khatimah, masuk ke dalam surga dengan tentram, dengan tenang. Dan mudah-mudahan seburuk apapun kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pernah lagi melihat masa lalu kita, tetapi berubahlah menjadi orang yang lebih baik untuk mendapatkan husnul khatimah. Bertaubatlah dengan kesalahan kita, siapapun kita. Allah tidak pernah memilih-milih orang-orang yang akan mendapatkan husnul khatimah, kecuali orang-orang yang tadi melakukan 4 hal. 1. Berwudu, dawam. 2. Dawam baca Quran. 3. Ikhlas beribadah. Dan yang keempat, baca doa, Allahumma gfir ummata Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua, para pemirsa dimanapun berada, pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One berada, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.